Beyond Time, bab 448-449. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Suking merasa sangat gugup. 4 hari telah berlalu sejak pemeriksaan roh-roh. Selama waktu itu, Suking telah mengumpulkan lebih dari 1000 buah dao. Dan kabar telah menyebar tentang kapten yang pergi berkeliling untuk memberikan berkah yang meningkatkan status kasta. Berkat cara kapten beroperasi, dia telah mengumpulkan cukup banyak harta berharga. Namun tujuan sebenarnya mereka adalah pohon 10 usus yang belum mekar. Semakin banyak waktu berlalu, semakin gelisah perasaan Suking. Itu adalah jenis perasaan gelisah yang sama yang dialaminya ketika pertama kali tiba di ibu kota kabupaten. Kedua perasaan itu berasal dari naga biru kehijauan jalan surgawi-nya. Faktor lainnya adalah dia sudah cukup lama tidak bertemu Muye. Berdasarkan apa yang bisa dia rasakan, Muye berada di lokasi yang jauh. Mereka mungkin mengirimnya ke salah satu dinasti kerajaan. Suking memeriksa buah dao yang telah dipanennya dan menghitung berapa nilainya dalam kredit militer. Pada saat itu, keinginannya untuk pergi semakin kuat. Tetapi kapten belum siap untuk menyerah. Ayo kita tinggal 1 hari lagi, King kecil. Besok aku ada pelanggan besar yang datang untuk meminta berkat. Selain itu, kudengar orang-orang merasakan fluktuasi perubahan yang berasal dari pohon 10 usus. Aku yakin pohon itu akan mekar besok. Jika kita menunggu sedikit lebih lama, kesempatan besar kita pasti akan datang. Begitu kita sampai di kedalaman 10 usus sang abadi sejati, pekerjaan ini akan benar-benar membuahkan hasil. Aku sudah menunggu hari ini sejak lama. Sang kapten menatapnya dengan tatapan gila, menjilat bibirnya karena penasaran. Buah dao di pinggiran tidak bisa dimakan. Tapi berdasarkan penelitianku, King kecil, pohon 10 usus bisa dimakan. Dan percayalah, rasanya luar biasa. Setiap gigitan mengandung ledakan energi spiritual. Kau juga ingin mempercepat kultivasimu, kan? Nah, aku jamin kau akan bisa melakukannya. Yang terpenting, King kecil, kakak sulungmu sedang bersiap memberimu keberuntungan luar biasa yang mengguncang langit, bumi, benar-benar sempurna dan spektakuler. Aku tidak bisa menjelaskan detailnya sekarang, karena terlalu ajaib. Kau harus melihatnya sendiri untuk mempercayainya. Percayalah padaku. Nah, soal rencana pelarian kita, aku sudah merencanakannya. Aku punya harta karun yang luar biasa yang bisa memindahkan kita kembali ke Siling County. Biayanya sangat mahal, dan itulah mengapa aku harus sampai ke pohon 10 isi perut sebelum bisa menggunakannya. Suking sejenak memikirkan semua yang telah terjadi sejauh ini. Kemudian dia menggertakkan giginya dan setuju untuk menunggu 1 hari lagi. Akhirnya, malam pun tiba pada hari keempat. Larut malam itu, saat Suking sedang mempelajari wujud ilahi Nightsade, ekspresinya berubah saat ia merasakan sesuatu. Ia samar-samar merasakan sesuatu dari arah 10 urat pohon abadi sejati. Itu sesuatu yang tiba-tiba, seperti nyala api yang baru saja dinyalakan. Saat ia menoleh ke arah pohon itu, semuanya telah lenyap. Matanya berbinar terang. Apakah itu yang Muye dan kapten sebutkan? Fenomena supranatural yang disebabkan oleh pohon 10 usus. Setelah menatap kegelapan sejenak, dia menutup matanya. Tak lama kemudian, ia kembali merasakan kobaran api itu. Kali ini, ketika Suking melihat ke arah sana, ia merasa seperti melihat sosok berjubah putih, bergelombang secara ritmis saat naik ke langit di tengah api. Bukan, itu bukan satu sosok. Ada banyak sosok, semuanya naik ke langit seolah sedang menari. Gerakan mereka aneh dan penuh misteri, seolah-olah ini adalah suatu upacara atau ritual yang dirancang untuk menyenangkan surga. Saat mereka menari, api semakin tinggi. Api semakin kuat. Suking mendengar suara berdenyut di benaknya, suara yang seolah ingin menggantikan detak jantungnya. Terdengar nyanyian mantra kuno yang diucapkan dengan nada suara yang belum pernah Suking dengar sebelumnya. Perlahan, langit dalam penglihatan ini terbelah. Sebuah celah besar muncul, di dalamnya terdapat entitas yang tak terlukiskan yang menatap ke bawah ke daratan, seolah sedang menunggu. Setelah beberapa waktu yang tidak dapat ditentukan berlalu,
Sebuah suara bersemangat terdengar, berasal dari sosok yang menari di tengah-tengah semua sosok lainnya. Ia mendorong tangan kanannya ke bawah, merobek perutnya dan menarik keluar isi perutnya sendiri, yang menggeliat seperti ular saat ia mengangkatnya ke atas kepala. Saat ia menari, dan saat suara genderang berdentum, isi perutnya berputar dan berubah bentuk. Sosok-sosok lain di sekitarnya, semuanya merobek perut mereka, dan lebih banyak isi perut beterbangan tertiup angin. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Penglihatan itu mengandung kekuatan aneh yang memengaruhi indera Suking, dan memenuhinya dengan dorongan tak terbendung untuk bergabung dengan mereka dalam merobek perutnya. Tepat ketika dia hendak melakukan itu, istana surgawi ketiga dan keempatnya bergetar. Inti racunnya dan bulan ungu berdenyut, menyebabkan pikirannya bergidik. Kemudian dorongan untuk merobek perutnya melemah. Kemudian ia merasakan bahwa, ke arah pohon 10 usus, lautan api telah meluas, menjadi seperti lautan darah yang memenuhi dunia. Suking gemetar dan membuka matanya. Penglihatan itu telah berakhir. Di luar sudah terang. Saat langit di balik kanopi menyala, begitu pula lentera berbentuk manusia yang tergantung di bawahnya. Pada saat yang sama, bau terbakar menyebar dari pohon 10 usus, memenuhi segala sesuatu di bawah kanopi. Suking bisa menciumnya. Itu mengingatkannya pada daging yang dimasak. Baunya menyengat dan tajam, setidaknya saat dia menciumnya. Kemudian dia menarik napas lagi, dan baunya berubah menjadi manis seperti dupa. Istana surgawi ke-6 Suking telah lebih dari setengah selesai berkat pembantaian di unit C. Namun sekarang, berkat dupa ini, dia bisa merasakan kemajuannya menuju penyelesaian. Matanya berbinar. Sang kapten juga merasakan hal yang sama, dan dia bergegas keluar dari kediaman istananya, matanya berbinar-binar dengan kegilaan dan kerinduan. Pohon 10 usus sedang mekar. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, suara dentuman keras bergema dari arah pohon besar itu. Kemudian satu lagi, dan satu lagi, hingga ada 12 dentuman, masing-masing lebih keras dari yang sebelumnya. Semuanya bergetar. Selanjutnya, Suking mengamati kanopi besar di atasnya yang tampak menyusut, memungkinkan sinar matahari jatuh ke area di bawahnya, yang telah tersembunyi dalam bayangan selama 100 tahun. Namun, pemeriksaan lebih teliti mengungkapkan bahwa tajuk pohon sebenarnya tidak menyusut. Sebaliknya, cabang-cabang pohon yang melilit itu saling terpisah. Proses itu memakan waktu sekitar 1 jam. Saat langit di luar semakin terang, dan lebih banyak sinar matahari masuk, kanopi itu menghilang. Ke-10 cabang pohon itu tersebar ke berbagai arah, membuatnya terlihat oleh semua orang. 10 cabang bagaikan 10 isi perut, bergoyang di antara langit dan bumi. Buah-buahan yang tak terhitung jumlahnya muncul di atasnya, seperti mata yang tak terhitung jumlahnya yang memandang keluar. Suking berdiri. Inilah saat yang telah mereka tunggu-tunggu. Ia dan kapten saling memandang, dan keduanya dapat melihat kegembiraan di mata masing-masing. Kemudian, tanpa ragu sedikit pun, mereka bergerak. King Qiyu dan Ning Yan juga terpukau oleh pohon raksasa itu, tetapi sebelum salah satu dari mereka dapat berbuat banyak, Suking melambaikan tangannya agar mereka mengikutinya. Seluruh kelompok hampir terbang ke langit di atas Heaven Zenith ketika, tiba-tiba, portal teleportasi kadipaten bersinar terang. Sekelompok sosok berjubah hitam muncul. Di barisan terdepan ada seorang pria parubaya yang, seperti Duke Heaven Zenith, memiliki basis kultivasi harta karun roh. Setelah keluar dari portal teleportasi, dia melihat Suking dan kapten lalu terbang langsung ke arah mereka. Para individu berjubah hitam lainnya terbang dalam formasi rapat di belakangnya, ekspresi mereka muram dan putus asa. Total ada 300 orang, dengan yang terlemah berada di tingkat 4 istana. Ada sekitar 40 orang yang memiliki kemampuan bertempur tingkat 7 atau 8 istana, dan ada 10 orang di tingkat jiwa baru lahir. Saat mereka muncul, Suking dan kapten merasa jantung mereka berdebar kencang. King Qiyu dan Ning Yan menarik napas tajam. Pakaian mereka membuat mereka tampak semakin kasar dan keras. Lagi pula, jubah hitam itu memiliki sulaman daun ginkgo, yang akan dikenali oleh semua pendekar pedang. Mereka menganggap orang-orang ini sebagai lawan mematikan para pendekar pedang di zaman suci. Mereka berasal dari Garda Hitam. Mengingat seragam mereka semuanya persis sama, jelas mereka adalah satu unit yang sama.
Meskipun Kapten belum pernah bertemu dengan pria parubaya di tingkat harta karun roh, Su King pernah. Pertemuan pertama terjadi ketika dia dan Kong Xianglong membunuh kultivator Blackguard Kuaso Naschen Sol itu. Pria ini ada di sana, marah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Pertemuan kedua terjadi di Istana Pendekar Pedang ketika klan Yao membawa Su King dan yang lainnya untuk diinterogasi. Hari ini adalah pertemuan ketiga. Aku tak percaya itu dia. Niat membunuh berkecamuk di hati Su King saat pria itu memimpin bawahannya dari pengawal hitam ke arah mereka. Saat mereka mendekat, Su King dapat mengamati seluruh kelompok itu dari dekat. Saat ia mengamati mereka, satu orang menonjol. Ia adalah seorang pria muda yang tampan dengan tingkat kultivasi yang luar biasa. Ia belum berada di tingkat Naschen Sol, tetapi ia memiliki kemampuan bertarung 9 istana. Jubah pengawal hitamnya memiliki 2 daun ginkgo perak, satu lebih banyak daripada semua kultivator inti emas lainnya, dan jumlah yang sama dengan 10 ahli Naschen Sol. Yang menarik perhatian Su King adalah pemuda ini memiliki lampu kehidupan di dalam dirinya. Karena telah diubah menjadi istana surgawi, kebanyakan orang tidak akan menyadarinya. Tetapi Su King dapat mengetahui bahwa itu adalah lampu batu biru yang diukir menyerupai lentera. Saat Su King mengamati pemuda itu, pemimpin parubaya itu mendekat dan berjabat tangan sebagai salam. Saya Komandan Zhou Xingwu dari Garda Hitam Hefengale, di sini untuk menerima Anda dan memberikan pengawalan ke kerajaan Hefengale. Setelah Zhou Xingwu memperkenalkan diri, para kultivator pengawal hitam lainnya menyebar membentuk formasi lengkung dan juga saling berjabat tangan sebagai salam. Qing Qiu dan Ning Yan memperhatikan dengan cemas. Adapun Su King, ia tetap tenang dan menahan diri untuk tidak berbicara. Sementara itu, Kapten mengangkat dagunya dan sedikit mengerutkan kening. Kau dipecat, kau tidak berhak memutuskan apakah kita akan pergi ke kerajaan Hefengale atau tidak. Dengan wajah tanpa ekspresi sama sekali, Zhou Xingwu mengabaikan Kapten dan menatap Su King. Saya datang dengan wewenang kerajaan dan telah diberi tanggung jawab. Yang mulia, saya harap Anda tidak mempersulit saya. Dia menyadari bahwa Su King adalah orang yang konon merupakan anak dewa dengan garis keturunan yang luar biasa. Tetapi dia memiliki perintahnya, dan tentu saja, sebagai kultivator pengawal hitam, dia memiliki caranya sendiri untuk menyelesaikan sesuatu jika diperlukan. Maka dari itu, ia mengangkat tangan kanannya. Sebagai respons, para kultivator pengawal hitam lainnya menyebar, membentuk lingkaran sempurna. Namun, mereka tidak melepaskan aura jahat. Sebaliknya, mereka tetap menundukkan kepala dengan hormat dan bahkan tidak menggunakan basis kultivasi mereka. Melihat itu, mata Kapten menyipit dan dia membuka mulutnya untuk berbicara. Namun, saat itulah Su King tiba-tiba berbicara. Siapa namamu? Mata Zhou Xingwu sedikit menyipit. Mengikuti arah pandangan Su King, dia menyadari bahwa pria itu sedang berbicara dengan putra gubernur provinsi, yang merupakan salah satu kultivator di bawah komandonya. Pemuda itu melangkah maju, ekspresinya dingin sambil menggenggam kedua tangannya dan berkata, "Yang mulia, saya hamba Anda yang rendah hati, Lin Yuandong." Su King mengangguk. Zhou Xingwu, ambil lampu kehidupannya. Aku menginginkannya. Kata-kata Su King diucapkan dengan sangat alami. Dan kata-kata itu tidak terdengar seperti sekadar perintah yang diucapkan oleh seorang perwira kepada bawahannya. Sebaliknya, kata-kata itu seperti perintah yang diucapkan dengan santai dari spesies yang lebih tinggi kepada spesies yang lebih rendah, di mana bahkan tidak ada sedikit pun pertimbangan untuk menolak. Ketika Kapten mendengar kata-kata itu, hatinya dipenuhi kejutan. Dia sangat senang dengan cara Su King menantang para kultivator pengawal hitam ini. Upaya sebelumnya dari Garda Hitam untuk memaksa Su King ke posisi pasif merupakan sebuah tantangan. Namun, respons Su King juga merupakan sebuah tantangan. Begitu kata-kata itu keluar dari mulut Su King, ekspresi para kultivator pengawal hitam di sekitarnya berubah drastis. Lin Yuandong gemetar dari ujung kepala hingga ujung kaki, dan meskipun sudah berusaha sekuat tenaga, ia mulai bernapas berat. Lampu kehidupannya telah diubah menjadi istana surgawi, dan merupakan bagian integral dari dirinya. Jika lampu itu diekstraksi sekarang, salah satu istana surgawinya akan hancur dan ia akan menderita luka yang hampir fatal. Bahkan, itu adalah luka yang mungkin tidak akan pernah bisa ia sembuhkan. Dalam keadaan lain, ia pasti akan bertarung sampai mati sebelum membiarkan hal itu terjadi.
Lagi pula, sejak masih sangat muda, Lin Yuandong telah menjadi kultivator pilihan teratas dengan bakat alami yang luar biasa, baik sebelum ia bergabung dengan pengawal hitam maupun setelahnya. Ayahnya juga sangat kuat, karena semua itu, ia telah dengan cepat naik pangkat di pengawal hitam. Berasal dari kasta kedua, ia dianggap memiliki darah bangsawan Holitite. Itu membuatnya lebih unggul dari kebanyakan Holitite lainnya, dan membuatnya dipenuhi rasa superioritas yang meresap jauh ke dalam tulangnya. Namun kini ia merasa seperti anjing liar yang tersesat. Ia diliputi rasa malu yang luar biasa, dan yang memperburuk keadaan adalah betapa santainya kata-kata itu diucapkan. Sejujurnya, masuk akal jika kata-kata itu terdengar alami. Status Lin Yuandong di antara para Holitides tidak penting. Itu tidak relevan ketika berurusan dengan Neitsades. Meskipun klan kerajaan memiliki kebebasan berbicara dalam berurusan dengan Neitsades, jika benar bahwa Neitsade ini adalah anak baptis, maka bahkan seseorang dari klan kerajaan pun tidak dapat berbuat apapun untuk menentang mereka. Lagi pula, Holitides ada karena Neitsades. Itu bukanlah hubungan yang setara, melainkan hubungan tuan budak. Ada orang lain yang ekspresi wajahnya berubah drastis, dan itu adalah Zhou Xingwu. Ia tak lagi mampu mempertahankan ekspresi dingin yang ia tunjukkan di awal. Matanya menyipit saat menatap Su Qing, dan ribuan pikiran berkecamuk di benaknya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Sebenarnya, dekrit kerajaan tidak secara spesifik menyebutkan bahwa kedua Neitsade itu harus dibawa kembali ke ibu kota. Itu adalah idenya. Ia sama sekali tidak menyangka responsnya akan seperti ini. Dalam sekejap mata, ia berada dalam situasi serba salah. Ia tidak bisa begitu saja mengikuti perintah untuk mengambil lampu kehidupan Lin Yuandong. Jika ia melakukan itu, posisinya di garda hitam akan langsung menjadi tidak dapat dipertahankan, dan lebih buruk lagi, itu akan sangat menyinggung gubernur provinsi. Lagi pula, gubernur tidak akan berani melakukan apapun untuk membuat marah Neitsades, tetapi ia masih bisa menghukum Zhou Xingwu. Sayangnya bagi Zhou Xingwu, jika dia tidak mematuhi perintah itu, maka tidak mungkin dia bisa mewujudkan ancamannya yang disamarkan sebagai undangan. Tepat ketika dia merasa tidak punya pilihan lain, mata Su Qing berbinar dingin. Dahi Zhou Xingwu berkerut karena cemas, dan para kultivator pengawal hitam lainnya menatapnya dengan gugup. Mereka tahu bahwa jika komandan mereka benar-benar menindaklanjuti dan mengambil lampu kehidupan Lin Yuandong, maka nyawa mereka semua akan berada di tangan Neitsade. Mata Lin Yuandong benar-benar merah saat dia menatap Zhou Xingwu. Di saat yang mencekam itu, sebuah suara lembut terdengar dari jarak yang tidak terlalu jauh. Anak baptis yang terhormat, Duke Heaven Zenith bergegas menghampiri dan membungkuk hormat kepada Su Qing. Kemudian dia menatap Zhou Xingwu dengan dingin. Baginya, anak baptis Neitsade ini asli. Dia harus asli. Dia memang harus asli. Lagi pula, jika dia asli, itu berarti putra Adipati benar-benar telah diberkati ke kasta pertama. Oleh karena itu, terlepas dari apapun, sampai katedral Neitsade membuat keputusan akhir, dia memperlakukan Neitsade sebagai asli. Karena itu, dia sangat tidak senang dengan tindakan Zhou Xingwu. Meskipun begitu, karena mereka berdua adalah anggota pemerintahan, dia harus melakukan yang terbaik untuk meredakan situasi. Wahai anak dewa yang mulia, sayangnya, lampu kehidupan itu telah dinodai oleh anak itu. Lampu itu kotor. Namun demikian, kerajaan Hevengale memiliki lampu kehidupan lain, yang tidak ternoda, yang mungkin akan cocok untukmu. Bagaimana jika kau mengambil salah satu dari lampu-lampu itu? Zhou Xingwu segera mengangguk dan berjabat tangan dengan Su Qing. Yang mulia, saya dapat segera menghubungi atasan saya. Begitu Anda tiba di Hevengale, lampu itu dapat dipersembahkan kepada Anda. Ekspresi Su Qing tetap sangat tenang. Dia tampak tidak senang maupun marah. Namun, hal itu justru membuat suasana semakin tegang. Di samping itu, Kapten tampak sangat marah sambil membentak, dasar bodoh kurang ajar. Kalian pikir anak baptis kita akan melakukan perjalanan jauh hanya untuk sebuah lampu kehidupan yang sepele? Su Qing takjub, kata-kata Kapten telah menghancurkan segala anggapan tentang mereka pergi ke kerajaan Hevengale. Adapun Duke Heaven Zenith, dia menatap Zhou Xingwu dan sengaja menunjukkan kekesalan yang dirasakannya di dalam hati. Zhou Xingwu menghela napas dalam hati. Jelas sekali bahwa tidak mungkin dia bisa memaksa para Neitsade untuk pergi ke kerajaan Hevengale. Setidaknya,
Tidak kecuali dia mengambil lampu kehidupan Lin Yuandong saat itu juga. Jika dia memaksakan masalah ini, dia pasti akan menyinggung para Night Sade. Terlebih lagi, dia tahu bahwa Duke Heaven Zenith tidak akan membiarkannya melakukan itu. Meskipun begitu, dia juga sedikit bingung mengapa kedua Night Sade menolak pergi ke Heavenale. Itu tampak agak mencurigakan. Namun pada akhirnya, itu bukanlah sesuatu yang perlu dia khawatirkan. Jika para Night Sade ini adalah penipu, atasannya sendiri dapat memutuskan apa yang harus dilakukan. Dan jika mereka asli, maka memaksakan keadaan terlalu jauh tidak akan berakhir baik baginya. Oleh karena itu, ia menyatukan kedua tangannya dan membungkuk. Hamba Anda yang rendah hati ini tidak berpikir jernih. Saya akan menyampaikan kabar tentang lampu kehidupan kepada atasan saya. Su Qing melirik Lin Yuandong, lalu menggelengkan kepalanya. Saya punya banyak lampu kehidupan, dan bukan hanya dari Holiday seperti kalian. Hanya saja saya benar-benar menginginkan lampu kehidupan biru yang spesifik ini. Lin Yuandong gemetar, dan ekspresinya berubah menjadi kesedihan dan kemarahan. Ia mengepalkan tangannya saat perasaan cemas dan amarah memenuhi dirinya. Namun, ia tidak berani melampiaskan perasaan tersebut. Ia bahkan tidak berani membantah. Lagi pula, ia sepenuhnya menyadari bahwa jika ia mengatakan sesuatu yang sedikit saja tidak sopan, ia akan kehilangan lebih dari sekadar lampu hidupnya. Perasaan dipermalukan oleh spesies yang lebih unggul membuatnya dipenuhi amarah membara yang semakin intens seiring berjalannya waktu. Alis Zhou Xingwu berkerut, dan ekspresinya sangat muram. Sang kapten menelan ludah, berpikir bahwa Su Qing benar-benar sudah gila. Jika mereka memprovokasi orang-orang ini sampai mereka benar-benar bertindak, mereka berdua akan tamat. Zhang San benar sekali. Ah, Qing kecil, jauh lebih gila daripada aku. Semua orang tampak berdiri di sana, pikiran mereka tercekat saat Su Qing perlahan berjalan menuju Lin Yuandong. Saat dia mendekat, kekuatan dan wibawa yang terpancar dari kata sederhana, Night Sade, memenuhi hati semua kultivator Holy Tide yang hadir. Ketika Su Qing berhenti di depan Lin Yuandong, yang bisa dilakukan Zhou Xingwu hanyalah menatap dengan mata yang berkilauan dingin. Mustahil bagi siapapun untuk mengetahui apa yang dipikirkannya. Lin Yuandong berdiri di sana gemetar, keringat menetes di dahinya. Dia merasakan amarah, tetapi juga keputusasaan. Dan kemudian, Su Qing tiba-tiba tertawa. Tawa itu seketika menghilangkan semua tekanan yang telah menumpuk. Su Qing mengulurkan tangan dan dengan lembut menepuk bahu Lin Yuandong. Jangan khawatir, aku hanya bercanda. Lin Yuandong berdiri di sana, sedikit gemetar, wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut yang hampa. Su Qing menggelengkan kepalanya, tertawa lagi, lalu berbalik dan menuju ke arah pohon 10 usus. Kapten itu berkedip beberapa kali, lalu mengikuti Su Qing. Qing Qiu dan Ning Yan masih terhuyung-huyung, tetapi mereka juga mengikuti. Para kultivator pengawal hitam, yang pada dasarnya menghalangi jalan mereka, menyingkir dan membungkuk dengan hormat saat Su Qing lewat. Setelah dia pergi, para kultivator pengawal hitam menghela napas lega. Berbagai emosi terlihat di wajah mereka, terutama Lin Yuandong, yang masih berusaha bernapas dengan tenang. Beberapa saat sebelumnya, dia merasakan amarah dan keputusasaan yang hebat. Tetapi sekarang semuanya telah berbalik, dan ketidakpercayaannya berubah menjadi rasa syukur. Dan di dalam rasa syukur itu terdapat sedikit kekaguman terhadap temperamen Su Qing yang tak terduga. Seperti apakah orang-orang penting itu? Tentu saja, mereka berbeda dari satu orang ke orang lain. Tetapi pada akhirnya, mereka semua adalah orang-orang yang dengan mudah dapat mengubah suasana hati Anda antara bahagia dan marah. Ketika mereka bahagia, Anda menghela napas lega. Ketika mereka marah, Anda ketakutan. Dengan satu kata, mereka dapat menentukan suasana hati Anda, dan bahkan hidup atau mati Anda. Itulah gambaran orang-orang penting. Para kultivator pengawal hitam memperhatikan Su Qing pergi, dan mereka tak bisa menahan diri untuk tidak mengingat kembali pelajaran yang telah mereka terima sejak kecil, bahwa Night Sade tidak boleh diperlakukan dengan tidak hormat. Sebelumnya, itu hanyalah pengetahuan teoritis bagi mereka. Sekarang mereka mengalaminya sendiri. Cara paling sederhana untuk memahami katedral Night Sade adalah bahwa katedral itu begitu tinggi sehingga mereka tidak akan pernah berurusan dengannya. Saat mereka memandang Su Qing, mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat yang sama seperti yang dirasakan Lin Yuandong.
Kemudian suara Suking bergema kembali kepada mereka. Zhou Xingwu, aku berharap melihat lampu kehidupan di depanku menjelang akhir hari. Ngomong-ngomong, untuk apa kalian semua berdiri di sini? Ikutlah denganku ke kedalaman 10 urat dewa sejati. Duke Heaven Zenith, kau juga ikut. Baik, Tuan, kata Duke Heaven Zenith. Dia benar-benar yakin akan keaslian Netsade ini, dan yakin bahwa itu akan membawa banyak kejayaan bagi putranya di masa depan. Suking jelas menyadari hal itu. Itulah salah satu alasan mengapa dia memberikan restu tersebut. Terkadang, kehormatan dan penghinaan dapat digunakan untuk membutakan kesetiaan seseorang. Perintah Anda akan dipatuhi, kata Zhou Xingwu sambil tetap menundukkan kepala. Ia jelas merasakan tekanan yang sangat besar. Bagaimanapun, ia bisa mengirimkan permintaan kepada atasannya, tetapi itu tidak berarti mereka dijamin akan langsung menyediakan lampu penyelamat. Meskipun demikian, dia sangat terkesan dengan cara Netsades menangani berbagai hal. Karena itu, dia segera mengeluarkan selembar kertas giok dan mencatat sebuah pesan di atasnya. Dia memberikannya kepada salah satu bawahannya untuk berteleportasi kembali ke kerajaan Hevengale untuk menyampaikannya. Kemudian dia memimpin para kultivator pengawal hitam untuk mengejar Suking dan yang lainnya, di mana mereka mengambil posisi penjagaan. Lin Yuandong bekerja lebih keras daripada yang lain, dan secara pribadi bertanggung jawab atas area terdekat Suking. Sang kapten merasa sangat bersemangat, dan sesekali melirik bolak-balik antara kultivator pengawal hitam dan Suking yang tanpa ekspresi. Baginya, peristiwa ini sangat memuaskan. Seorang pendekar pedang telah memaksa sekelompok kultivator pengawal hitam untuk memimpin jalan dan bertindak sebagai pengawal pribadi. Setelah kita berada di 10 usus sang abadi sejati, krisis selanjutnya akan jauh lebih mudah ditangani. Sekarang krisis pertama telah berlalu, dan kita memiliki kultivator pengawal hitam yang mengawal kita, segalanya seharusnya jauh lebih mudah. Dan dengan demikian, mereka perlahan mendekati 10 usus hutan pohon abadi sejati. Penampilannya berbeda dari sebelumnya. Semua buah, mata, telah terbuka. Dan saat sinar matahari menyinari, buah-buahan itu bersinar dengan cahaya misterius sambil menatap dingin orang-orang yang mendekat. Dari kejauhan, 10 cabang berwarna coklat gelap itu meliuk-liuk tinggi ke langit, memancarkan aura menakutkan yang membuat semua orang di bawahnya merasa seperti semut. Pohon yang menjulang tinggi itu memengaruhi energi, darah, pikiran, dan hati setiap orang yang mendekatinya, memenuhi hati mereka dengan rasa takut yang luar biasa. Sambil menatap ke kedalaman hutan, Sang Adipati berkata, "Anak dewa yang mulia, ketika pohon 10 usus mekar, ada banyak fenomena aneh. Tuan, Anda benar-benar tidak boleh membahayakan diri sendiri. Mohon, lindungi diri Anda yang paling suci dengan tidak masuk terlalu dalam. Jika perlu, hamba Anda yang rendah hati dan Komandan Zhou Xingwu dapat membantu Anda memanen buahnya." "Fenomena aneh seperti apa?" tanya Suking dengan tenang. "Ceritakan padaku." Duke Heaven Zenith menyatukan kedua tangannya dan dengan hormat menjawab, "Anak dewa yang mulia, berdasarkan catatan yang disimpan oleh 36 negara kota, ketika pohon itu berbunga setiap 100 tahun sekali, dan buahnya matang, ruang waktu di kedalaman pohon itu menjadi kacau. Sebagian besar orang yang masuk ke sana menghilang dan jarang kembali. Kadang-kadang, beberapa orang yang berhasil melarikan diri akan bercerita tentang memasuki ruang dan waktu yang berbeda di mana mereka secara pribadi menyaksikan Sang Maha Abadi mencapai kenaikan keabadian." Sang Adipati dapat memahami mengapa anak baptisnya tidak mengetahui hal-hal ini. Lagi pula, bagi para Netsade, wilayah gurun timur di wilayah Holy Tide adalah tempat yang terbelakang dan tidak penting. Bahkan jika Netsade ini berpendidikan tinggi dan sangat berpengetahuan, masuk akal jika dia tidak mengetahui detail kecil tentang tempat-tempat seperti ini. Selain itu, semakin dalam kau masuk, semakin banyak kutukan yang harus kau hadapi di sana. Catatan menunjukkan bahwa bahkan ada ahli pengembalian kekosongan yang meninggal di sana. Ketakutan yang jelas terlihat di wajah Sang Adipati.